Acara selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Ibu Tati ya untuk memulai coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita walaupun hujan yang dari pagi tapi tetap semangat buat semuanya. Sekarang yang satu ya kita mulai apa yang akan disampaikan atau pembelajaran apa yang mau nanti kita kedepannya, yaitu tentang kita coaching tentang masalah atau yang dinamakan dengan disiplin positif, gitu ya. Nah, apakah ada kendala-kendala yang namanya disiplin positif untuk kegiatan pembelajaran di TK IPA tahun saya ini? Jadi kita masalahnya mungkin apa yang akan dibicarakan kita yaitu tentang disiplin positif ya. Nah, mungkin kita ini karena harusnya di salah satu kelas aja ya, cuman kita semuanya di sini ya kita sama-sama aja ya. Nah sekarang dari Bu dulu mungkin ya, apa yang kendala ketika kita memberikan atau mengajarkan atau untuk ketika kita menerapkan disiplin positif. Disiplin positif ya. Ya. Kalau di kelas saya ya Bu ya, tentang disiplin positif itu kan sudah dimulai dari awal masuk, terus anaknya juga udah mengulang dari kelas A kan ya. Jadi udah ada selama setahun yang tahun kemarin itu sudah ada pembiasaan seperti menyimpan sepatu atau apa, gosok gigi, membuang sampah gitu. Dari kelas B saya ini yang sekarang itu dari awal kan kita membuat peraturan kelas, itu, jadi lebih ditekankan lagi untuk disiplin positifnya. Dan sekarang lebih ditekankan lagi karena diganti dengan keyakinan kelas ya. Nah, di kelas saya sudah memaksimalkan misalkan buang sampah pada tempatnya, menggosok gigi atau merapikan alat main setelah main gitu ya. Di sekolah iya kita terapkan ya, tapi kan di kebiasaan di rumah mungkin kadang terbawa seperti kayak buang sampah ada salah satu seorang anak yang nggak biasa di rumah atau merapikan mainan, pas di rumah suka dibereskan nggak mainannya, enggak mama kata gitu ya. Jadi itu terbawa ke sekolah lah. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk disiplin positifnya itu terus gitu, sampai ke nanti kalau di SD tuh sama ya, duduk sampai makan sambil duduk, nggak ada yang berdiri lagi gitu Bu. Jadi kayak terus kalau ada yang melanggar, kalau kemarin kan kalau ada yang melanggar ya udah gitu aja ya, karena kemarin udah lokal karya jadi tahunya oh berarti kita buat kesepakatan kalau ada yang melanggar, bukan melanggar ya, kemarin tidak boleh ada kata melanggar, tidak ada yang tidak melakukan dengan baik bisa diulang, dan itu diterapkan alhamdulillah karena emang usia di kelas saya tuh udah matang jadi anaknya ya, jadinya takut diulang nih nanti kita lama sholatnya, jadinya alhamdulillah pada disiplin gitu. Meskipun ada hanya 2 orang yang emang karakternya luar biasa gitu ya, jadi sebisa mungkin tidak mempengaruhi teman yang lain gitu. Kalau di kelas saya seperti itu, kayak menyimpan sendal misalkan rapi sendalnya seperti ini, dicontohkan dulu pertamanya, terus saya lihat pas masuk bisa ada 2-3 sendal, itu sendal siapa ya, jadi anak-anak langsung lari melihat sendal siapa yang belum gitu. Jadi harus sering diingatkan sih kalau anak TK ya dia gitu aja. Berarti
berarti untuk kemandirian disiplin positifnya sudah bagus ya, mungkin dan sekarang dengan tidak melanjutkan setelah dari kelas kecilnya itu memang sudah ditanamkan untuk disiplin ya. Jadi untuk kemandiriannya, jadi kita melatih anak supaya lebih mandiri lagi ya, bukan dengan secara hukuman atau dengan secara diberi hadiah ya. Nah, untuk ininya, nah sekarang apa sih tujuannya disiplin positif itu? Silahkan ke yang lain kalau misalnya ada yang mau menyampaikan apa sih tujuannya disiplin positif itu menurut Ibu? Silahkan. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama, karena bahasannya harusnya adalah modul ajar.